Informasi dari masyarakat begini, kamu harus akui kesalahan. Tolong kamu tanda tangani permintaan maaf kamu. Ini namanya baru Nenek Mama, bukan sebaliknya. Nah, ini yang kita harapkan kepada kerapatan adat negara kita, bahwa pemerintah kabupaten telah mengalokasikan dana sebesar 21 juta untuk membina adat istiadat di negara kita. Kita tetap salurkan periodik selama 3 bulan sekali. Nah, ini tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan kita selama 6 tahun belakangan tidak bermasalah. Bahkan di negara kita mendapat predikat juara pelaksanaan pembangunan. Nah, ini harus kita dukung. Kita dukung pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari, dan Nenek Mama kita. Justru itu, mari kita reformasi diri kita, supaya kita dihargai di tengah-tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Wali Nagari Sungai Aur yang telah memberikan arahan serta memberikan penekanan kepada Nenek Mama yang sebahagian besar menurut beliau Nenek Mama tidak tahu aturan adat yang ada di Nagari Sungai Aur ini. Justru karena itu, untuk berikutnya mari kita sarankan kepada mereka agar mengambil satu sifat yang arif dan bijaksana di dalam memberikan suatu keputusan. Inilah yang disampaikan kepada kita semua. Juga kami mengharapkan kepada aparatur pemerintah yang memegang wilayah di negara ini pun bisa juga mengayomi daripada masyarakat kita, agar masyarakat kita ini tidak terjadi miskomunikasi di antara mereka, sehingga tidak terjadi perpecahan di negara ini. Demikian yang dapat kami bahas di dalam persoalan ini. Kemudian kita masuk kepada acara berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sungai Aur. Kepada Bapak Camat kami berikan waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumatera Barat, di Kecamatan Sungai Aur, yang saya hormati rekan-rekan kami dari Mustika, Bapak dan Terambil atau yang mewakili, terusnya yang menghormati para kepala OPT, Bapak Kepala Buah Kecamatan Sungai Aur, Wali Nagari Sungai Aur, Ketua Kan Sungai Aur yang kami hormati dan kami muliakan, para anggota penghulu Andiko, Nenek Mama pemangku adat, dan kadang bahasa Batuang, alim ulama, Pulau Pendang dalam Nagari, jadi pandai Arif Jalsano, Pulau Kanduang, Simpang Penjual Gadang, para pemuda Paripagana dalam Nagari, seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam terucuk bagi baginda Rasulullah SAW. Adapun hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena bagi cucu makan di Tanjung Baholia, para manjubadah ini telah melaksanakan prosesi upacara melewatkan gelar gunung. Para anggota penghulu Andiko, Nenek Mama, pemangku adat yang kami hormati, melalui sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keponakan yang ada di Tanjung Baholia, para manjubadah ini, karena telah berhasil
membangkit batang terandam, patah tumbuh bilang baganti, lapuak-lapuak bakajani, usang-usang sapa barui. Yaitu telah berhasil mengangkat seorang penghulu bagi hidup nakan yang ada di sini. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Usman yang telah mendapat kepercayaan dari keponakannya untuk mengemban amanah di Tanjung Magolia ini dengan gelar Tan Bagindo Majodelo. Batakat Gala Penghulu atau naik godang di adat alam Minangkabau adalah acara sakral dalam tatanan adat karena ia merupakan puncak dari prosesi tentang eksistensi seorang mama dalam kaumnya dan sekaligus legitimasi dari masyarakat nagari tentang kepenghuluan yang diemban seorang yang dalam adat dikenal dengan Bima yang dilapah, di sinan kuah dikacau, di situ gala dilewakan. Para bosra yang terhormati, para penghulu di Mama Pemangku Adat, masyarakat di adat alam Minangkabau menjunjung tinggi prinsip egaliter sesuai dengan pepatah duduk sama rendah, tagak sama tinggi, dan nilai-nilai kebersamaan sajiok Pak Ayam sadan ciang Pak Basi. Seorang terhadap yang lainnya hendaknya tetap menganggap setara sebagai sesama manusia. Kita harus selalu saling menghargai agar keharmonisan dalam kehidupan sosial terus terjalin. Seperti adat yang menggariskan nantuo dihormati, samo gadang bau baiyo, nan ketek disayangi. Dengan prinsip tersebut di atas, maka dalam konsep kepemimpinan masyarakat Minangkabau memiliki filosofi bahwa pemimpin itu hanyalah ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Artinya seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik jika ia berbuat salah. Dalam konsep seperti ini tidak dikenal jenis pemimpin yang bersifat diktator dan totaliter. Dengan prinsip dan filosofis demikian, maka penghulu pemegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat adat. Pepatah merumuskan kedudukan dan peranan penghulu itu sebagai berikut. Nan tinggi tampak jauh, nan gadang jolong basuo, kayu gadang di tengah padang, sampai palituang kapanasan, sampai bataduah kaujanan, urek sampai baselo, batangnya sampai basanda, pai sampai batanyo, pulang sampai babarito. Biangan akan mengambuatkan, gantiangan akan memutihan, sampai mengadu sasak bertampik. Dengan ringkas dapat dirumuskan kedudukan dan peranan penghulu sebagai berikut. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat, jadi penghulu sakato kau, jadi rajo sakato alam. Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan sidang sengketa dalam kaumnya, sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya. Penghulu sebagai pemimpin, kedudukan dan peranannya sangat besar sekali di tengah-tengah masyarakat. Penghulu dikatakan juga sebagai tiang nagari.
kuat penghulu maka kuat jugalah nagarinya. Seperti dikatakan, elok nagari dek penghulu, elok tapian dek orang hulu. Para bosa penghulu adiko, nenek mama, pemangku adat yang terhormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan juga saya menyampaikan pesan kepada penghulu Tanjung Mabolek yang baru kita saksikan bersama prosesi pelelangan gelanya, yaitu yang pertama, satu, senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai penghulu dengan sebaik-baiknya. Ada 4 kewajiban yang dimiliki oleh penghulu dalam memimpin anak kemenakan. Keempat kewajiban itu adalah sebagai berikut. 1. Menurut aluan anurui. Yang dikatakan menurut alui yang lurus yaitu azan. Azan Pak Bosa, apakah diisikan dulu? Penghulu berkewajiban untuk tidak menyimpang dari kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua, menempuh jalanan pasar. Yang dikatakan menempuh jalanan pasar, yaitu peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Seorang penghulu hendaknya meletakkan atau melaksanakan apa yang telah digariskan oleh adat dan tidak boleh menyimpang dari yang telah digariskan adat, yaitu balimbago, bacupak dan baganta. Kemudian yang ketiga, memelihara harato jopusako. Penghulu berkewajiban memelihara harta pusaka seperti dikatakan waris jawe pusako ditolong. Kemudian yang keempat, memelihara anak kemenakan. Penghulu berkewajiban memelihara anak kemenakan. Siang mencalik-calikkan, malam mandang-mandangakan, barubah basapo, batuka banjak, hilang bacari, dulih basalami. Seterusnya, senantiasa bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam masyarakat atau kaumnya. Dalam hal ini dikatakan kewajiban penghulu yaitu kusui menyelesai karuah mempajania, dan diharapkan dalam setiap penyelesaian permasalahan dilakukan dengan cara yang demokratis, yaitu melalui musyawarah. Sebagaimana dikatakan, boleh ayah kapan buluh, boleh kato kamu pakai. Kemudian yang ketiga, bersikap adil. Adil maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dikatakan menimbang sama bare, mau kuat sama panjang. Tiba di mato indak dipiciangkan, tiba di parui indak dikampinan. Seterusnya yang keempat, arif, bersikap arif dan bijaksana. Arif bijaksana artinya mempunyai perasaan halus, paham akan yang tersirat,
pikiran tajam dan cendekia. Menurut pepatah adat, tahu dibayang satu sampai, tahu diranggeh kamalin tiang, tahu disumbua kemenarua, takile ikan dalam air, lah tahu jantan batinonya. Kilek bariong alah kakaki, kilek camin alah kaki. Demikian juga dalam mencari penyelesaian, penghulu harus bijaksana dalam segala hal. Yang diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepu, tampuang indak kaserak, rambut indak putih. 5. Berwawasan luas dan berjiwa besar. Penghulu sebagai pemimpin haruslah ba'alam lebar, badado lapak. Dengan pengertian haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas dalam menyelesaikan suatu masalah. Haruslah punya prinsip, tidak ada usik dan tidak selesai, karuah dan tidak terjadi. Yang keenam, senantiasa bersama dengan lembaga adat dan lembaga pemerintahan. Struktur adat telah terlembaga mulai dari tingkat suku dan kaum sampai pada tingkat negari dan seterusnya. Dan juga struktur pemerintahan, wali negari dan camat merupakan payung panji adat pada tingkat negari dan kecamatan. Sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat banyak tidak terlepas dari pantauan dari wali negari dan camat. Sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara perangkat adat dan perangkat pemerintahan. Yang ketujuh, yang terakhir, pesan kami supaya senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan membina negari. Anak di pangku, kemenakan di bibiang, kurang kampung dipatengakan. Sebagaimana yang telah disampaikan Sekretaris Kan tadi, itulah 7 pesan yang saya sampaikan kepada penghulu yang baru dilantik. Selanjutnya saya berpesan kepada seluruh cucu kemenakan, seluruh penghulu dan nenek mama. Karena Bapak Haji Usman, beliau yang baru dilewakan gelarnya, ialah juga manusia biasa seperti kita. Oleh karena itu, kiranya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kami harapkan mari selalu kita dukung dan kita awasi. Kok lupa tolong ingatkan, kok tak kalau tolong jagokan. Para bosa dan para hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya prosesi adat melewatkan gelar penghulu ini. Semoga dengan adanya penghulu adat di Tanjung Babolyak ini bisa memberikan dorongan semangat bagi cucu kemenakan di sini untuk lebih berkiprah dalam segala segi pembangunan di masyarakat. Dan kepada Bapak Haji Usman, kembali saya ucapkan selamat. Semoga dapat menjadi pemimpin yang amanah, istiqomah, sesuai dengan nilai adat dan ajaran agama Islam yang luhur. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, mohon kiranya kami dimaafkan. Upwa jo jangko kok talampau, karek jo kuduang nan ndak digari, paek jo giriak nan ndak diruwe, tuah gadiang dinan merasa, kok kandak raso lai kabuliah, pinta kolai balaku, kadung sanak sadonyo rilajo maaf ambo mintakan, ka Allah itu minta ampun. Demikianlah sambutan ini. Semoga gelar pusaka Sultan Bagindo Madilulia ini tetap lestari, tidak panen, tidak lakang, tidak panen, tidak lapuak ke hujan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sungai Aur yang telah memberikan beberapa pesan kepada kita semua, terutama kepada Bapak Haji Usman Sultan Baginda Majolelo yang ada di Panggulu Tanjung Baboli, Nagari Sungai Aur ini. Mudah-mudahan dapat menjalankan amanah yang sudah disampaikan kepada kita semua dan dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Sungai Aur ini. Baik, kita masuk acara yang terakhir, yaitu doa penutup oleh Bapak Kua Kecamatan Sungai Aur. Kepada Bapak Kua kami berikan waktu dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah mengangkatkan acara melewatkan gala, itu Bapak Haji Usman Sultan Baginda Majolelo sebagai penghulu di Tanjung Baboli. Kami sadar bahwa acara ini kami angkatkan atas kudrat dan iradat-Mu jua, ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, ya Allah, ridhoi dan berkahilah acara kami pada hari ini. Ya Allah, kepadamu juga kami berharap dan bermohon, kiranya Engkau jadikan ini sebagai langkah awal bagi kami dalam membangun negeri kami menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut pula kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa